USS Bory siap memburu mangsa. Berikutnya adalah duel kapal perusak versus kapal selam paling nekat di Perang Dunia Kedua. Tonton terus kompilasi pertempuran U-boat paling tak masuk akal ini. Pukul 1 pagi tanggal 1 November 1943, USS Bory sedang memburu kapal U-boat di tengah badai dahsyat di Samudra Atlantik Utara. Sebuah kontak muncul di radar kapal. Yang memimpin adalah Letnan Charles Harris Hutchins, berusia 30 tahun. Ia segera memerintahkan untuk mengejar dengan kecepatan maksimum. Belok 170, kecepatan maksimum. Telegraf mesin ditekan penuh ke depan. Namun di dekatnya, sekitar 5 mil laut, terdapat U-405. Kapal selam tipe 7C di bawah komando Korvetten Kapitan Rolf Heinrich Hauptmann. Kapal selam tersebut berada di permukaan dan sedang mengisi ulang baterainya di bawah naungan kegelapan. Ketika di dalam kapal, operator hidrofon mendengar sesuatu. Itu adalah suara kas propeller yang berputar di air. Kapal berkecepatan tinggi, arah 90. Hoffman tahu tidak ada kapal sekutu di area tersebut. Ini pasti kapal Amerika. Menyelam, seluruh awak ke pos tempur. Alarm bergema di seluruh U-boat dan awak kapal yang berjumlah 45 orang bersiap-siap untuk menyelam di bawah permukaan. Kembali ke USS Bory, Hutchins mencari dalam kegelapan tanda-tanda musuhnya. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi operator radar terus memberikan update. Hutchins memerintahkan koreksi arah hingga Tetap pada jalur. 1800, arah 270. U-boat menghilang dari layar radar mereka. Kontak telah hilang, Pak. Kabar itu membuat Hutchins tercekat. U-boat telah menyelam, dan itu hanya berarti satu hal. Tentara Jerman tahu mereka ada di sini. Dan kini, keduanya terjebak dalam permainan kucing-kucingan yang mematikan. Tengah kecepatan, ada pantulan di sonar. Dengan kapal selam yang menyelam, pelacakan sonar terhadap pantulan dari kapal selam U-boat adalah satu-satunya peluang mereka. Ada kontak. Kontak sonar 2000 yard, arah 170. Belok 170. Hutchins memerintahkan rute untuk mengintersepsi. Di dalam U-boat, awak kapal selam di hidrofon mendengarkan dengan seksama, tetapi mereka hanya bisa mendengar arah umum dari Bory. Datanya tidak cukup presisi untuk serangan balasan. Yang dia dengar adalah suara propeller yang semakin keras dan denyutan sonar teratur yang berasal dari Bory. Mereka sangat dekat, Kapten. Belok ke kiri. Sementara itu, di atas USS Bory, operator sonar melacak U-boat yang mendekati jangkauan. 600 yard. Siapkan peluncur sebelah kiri untuk bom kedalaman. Kru bergerak cepat. Rak bom kedalaman sebelah kiri berderak saat mereka mempersiapkan pelepasan. Kemudian, jejak sonar bergeser tiba-tiba. Kontak telah hilang, Pak. U-boat telah meluncur langsung di bawah lambung kapal. 500 yard. Sekarang arah kanan, mendekat dengan cepat. Putar ke kanan. Hutchins memerintahkan belokan tajam untuk mengejar target. Memutar bagian belakang kapal ke arah kapal selam untuk mengarahkan bom kedalaman. 300 yard. Tembak. Bom-bom meluncur dengan bunyi dentuman keras, melayang di udara dan menyembur ke laut tepat di depan hidung U-405. U-boat terguncang oleh ledakan. Gelombang kejut menghantam bagian depan kapal selam. Bagian depan tergenang, Pak. Genangan air tidak bisa dihentikan saat kapal selam sepenuhnya terendam. Karena tekanan air terlalu besar, jadi Hauptmann tidak punya pilihan lain. Naik ke permukaan dan siapkan meriam. USS Bory melintas, dan awak kapalnya menoleh ke air masih bergejolak akibat ledakan saat mereka menyaksikan U-boat raksasa muncul dari bawah laut. Kapalnya muncul di buritan. Nyalakan lampu sorot. Radar, beritahu posisi lampu. Lampu menyala dan U-405 segera terlihat jelas dalam cahaya. Puluhan tentara Jerman keluar dari lubang palka dan bergegas mengisi posisi meriam 20 mm dan menembak. Senjata-senjata itu bergemuruh dengan ledakan keras, melontarkan peluru-peluru melintasi gelombang. Peluru-peluru itu menghantam lambung USS Bory dan berserakan di struktur atas, membuat awak kapal Amerika berlindung. Di U-405, awak kapal Jerman menantang angin kencang dan gelombang. Sorot lampu Bory menerangi wajah mereka saat mereka menembak dengan meriam 20 mm. Namun mereka tahu itu tidak cukup. Awak kapal Jerman bergegas menyiapkan meriam Dak 88 mm yang jauh lebih kuat. Hutchins menyadari bahaya dan bertindak cepat. Semua meriam, kendali lokal, tembak sekarang. Meriam-meriam itu mulai menembak.
Tembakan pertama melintas di atas kepala Jerman dan jatuh ke ombak di belakang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi meriam 20 mm Bori untuk menemukan sasarannya. Peluru meriam menghantam dek depan U-405, menghancurkan awak senjata Jerman, termasuk yang mengoperasikan meriam 88 mm yang vital. Tidak kehilangan kru. Perkuat meriam dek, terus tembak. Sejumlah pria berdatangan, tapi mereka tak bertahan lama. Mereka jatuh bergelimpangan, tergelincir ke laut dalam di tengah pertempuran. Prajurit-prajurit pemberani mencapai meriam 88 mm dan mencoba membidik. Tetapi saat mereka melihat melalui bidikan, mereka mendapati dirinya menatap langsung ke dinding meriam utama 4 inci yang mengarah ke mereka. Mereka terlambat. Peluru-peluru